eee, biasanya nggak terlalu isu. Kenapa? Karena biasanya gelas kosong, kertas kosong, itu kayak spons, menyerap apapun informasi yang, dari, si guru, atau dari ilmu yang dia dapat, atau dari kitab yang dia baca, atau dari majelis yang dia hadiri. Tapi masalahnya atau godaannya adalah ketika para penuntut ilmu ini udah banyak menuntut ilmu juga. Nah, Masya Allah ya, setan itu nggak seneng banget gitu kita tuh bersantai-santai, nggak punya ilmu digoda sama kebodohan, udah punya ilmu digoda sama kejumawaan, seolah-olah, ih kita mah udah ngaji di guru yang lebih hebat gitu kan ya. Nah ini nih goda-godaan yang seperti ini yang, terkadang memang, hinggap gitu di diri para penuntut ilmu, di mana dia bukan newbie lagi gitu. Nah jadi dari sekian banyak poin-poin yang ada di, adab terhadap guru ini yang bisa kita highlight apa, yang paling penting itu dan akar dari semua sikap-sikap yang lain adalah sikap tawadu. Bener banget kata Kak Najwa, terlepas dari 4 mazhab itu kan yang ada di Indonesia, yang kita kenal di Indonesia. Padahal yang namanya mujtahid itu banyak banget. Mujtahid ada yang, hidupnya di masa ketika Islam masih berjaya gitu ya, bahkan ada juga mujtahid yang, eee era hidupnya itu beliau ada di masa kejayaan Islam, maupun ketika Islam runtuh, ketika Islam nggak lagi dipakai sebagai, sandaran atau apa ya, sebagai, naungan kehidupan umat muslim gitu ya. Nah, ternyata yang kita tahu baru 4 ini nih gitu ya, yang kita tahu yang terkenal di Indonesia 4 ini nih, sedangkan banyak banget yang lainnya yang kita nggak paham, bisa jadi guru kita lebih paham, tapi karena kita tahunya cuman segini gitu ya, jadi kita gampang menjustifikasi. Nah, makanya sikap tawadu ini yang sangat diperlukan bagi para si penuntut ilmu, termasuk guru-guru. Guru-guru itu kan statusnya double, kalau di hadapan murid-muridnya dia sebagai guru, tapi di hadapan gurunya dia sebagai murid, sebagai penuntut ilmu, karena sebaik-baiknya guru adalah yang tidak pernah terputus untuk, lanjut belajar. Karena kalau gimana nanti dia mau menyampaikan jika dia nggak belajar lagi gitu ya, nanti tekonya keburu cepet habis gitu, nggak ada air lagi yang bisa dituang gitu ya. Makanya kita sebagai penuntut ilmu yang paling concern, yang paling kita perhatikan adalah sikap tawadu. Di mana yang tadi aku bilang, misalnya yang tadi Kak Najwa bilang, kita berbeda pendapat, atau kita pernah mendapatkan penjelasan tentang materi ini dari guru lainnya, gitu ya. Tapi apa namanya, di dalam forum misalnya kita, mengungkapkan perbedaan pendapat dengan cara berdebat, tapi, apa namanya, dengan adab yang meninggikan suara gitu ya dengan poin-poin yang ada di materi. Nah, makanya, aku seneng banget kemarin teman-teman udah bisa ya dapat insight ini, aku seneng banget. Jadi kita bisa sama-sama, saling belajar gitu ya, nggak aku di sini, cuman karena lebih tua aja, oh enggak ya? Kita sama-sama ya, nggak ada masalah umur, nggak ada yang tua, nggak ada yang muda. Namanya belajar itu, mmm, starting point-nya mungkin berbeda-beda, tapi, hikmah atau penyerapan ilmu itu bisa jadi juga lebih cepat yang muda gitu kan ya. Jadi kita di sini saling belajar dan saling mengingatkan satu sama lain. Nah, yang kedua, adab terhadap ilmu. Nah, kalau teman-teman kira-kira apa nih kalau adab terhadap ilmu insight-nya apa? Yo, kira-kira apa nih ya, kalau adab terhadap ilmu insight-nya apa ya? Karena aja boleh kok jawab lagi, soalnya belum ada yang on cam lagi nih. Boleh boleh nih sedikit. Iya, Eh, boleh. kalau terhadap ilmu mungkin ini aja, eee, ilmu itu bukan sekadar maklumat, bukan sekedar kita tahu, tapi harus bermanfaat, jadi harus diamalkan gitu, harus dipraktekkan. Karena Ya, kalau nggak salah eh, maaf, apa? Heeh, ada ada hukumnya ya kalau misalkan kita mengamalkan tahu ilmunya tapi kita tidak mengamalkan itu menjadi dosa, tapi kita mhm, juga
mengamalkan sesuatu tanpa ilmu juga berdosa seperti itu. Jadi harus imbang. Jadi ketika punya ilmu ya diamalkan, ketika memang belum ada ilmunya maka dipelajari seperti itu. Mm-mm. Kurang lebih gitu untuk Iya. adab ilmunya kan. Iya, Masya Allah, Syukur. on point 100%. Jadi ilmu itu bagi para penuntut ilmu, khususnya para penuntut ilmu agama, gak cuman jadi wawasan aja, gak cuman jadi wacana aja, gak cuman jadi koleksi catatan yang rapih berwarna-warni aja, gak cuman jadi konten yang ada di media sosial kita aja. Tapi bukan berarti itu semua nggak boleh, boleh gitu karena aku salah satu orang yang seneng nyatet gitu istilahnya kalau lagi kajian tuh kalau catatannya rapi catatannya cakep dibaca lagi tuh enak gitu kadang tinggal foto terus upload di story Instagram gitu karena catatan kita cukup rapi nih gitu kan ya buat sharing tuh gampang dan siapa tahu dari tulisan kita bisa menjadi insight buat teman-teman kita yang lain. Nah, tapi ternyata khusus untuk ilmu nggak bisa cuman itu kita juga harus bisa ngamalin apa yang ada di dalam ilmu itu gitu ya, apa namanya, eee, apa ya, ilmu itu menjadi petunjuk ketika kita belum tahu, jadi tahu. Ketika udah tahu, terus harus kita, cek lagi, ini tuh tentang perintahnya Allah atau tentang larangannya Allah sih? Kan kita tadinya nggak tahu nih, misal apa ya, riba deh yang orang mungkin masih awam. Definisi riba kan cuman bunga gitu ya, padahal banyak gitu. Nah, yang tadinya nggak tahu bahwa riba itu sekompleks itu sekarang nih istilahnya di zaman sekarang, karena kita belajar, kita jadi tahu. Terus kalau udah tahu apa? Ya harusnya kita cek nih ke diri kita, ada nggak ya yang ternyata yang termasuk dilarang itu masih aku lakuin, kalau ada tinggalin. Perlahan tapi pasti. Yang dibutuhkan itu bukan cuman proses tapi progres gitu ya. Nah, kemudian ada juga nggak hal-hal yang sebenarnya ini perintah, ini adalah suatu kewajiban, tapi kita ternyata belum tahu bahwa ini tuh sepenting itu, gitu ya. Nah, itu nanti kita juga, apa, bisa kita planning gimana caranya nih sampai bisa di titik itu gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau adab terhadap kitab tuh gimana? Jam 8 ya. Ada lagi mungkin yang lain nih Zoom Zoom user siapa ya Kak Dila? Kita lanjut aja ya, supaya bisa jam 8 tuh udah masuk materi. Jadi kalau adab kepada kitab tuh gimana? Apa yang perlu di-highlight? Bahwa, kitab itu nggak cuman Al-Qur'an yang kita pelajarin, bahkan guru-guru kita menyampaikan hadis yang kita belum tentu punya kitabnya, gitu ya. Beberapa tafsir, banyak banget tafsir-tafsir yang dipunyain sama guru kita, kitab-kitab yang kita pelajari yang hasil buah pemikiran dari para mujtahid, gitu ya yang bahkan di dalamnya, apa namanya, ada proses kita harus menukil karena dari bahasa Arab misalnya, kayak gitu dan, adab kita terhadap kitab-kitab itu juga harus sesuai dengan siapa yang menyampaikan. Jadi contoh, kita membaca Al-Qur'an, kita tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Nah, layaknya kita berbicara sama Allah, ya kita juga harus memantaskan diri layaknya berbicara dengan orang yang kita ajak bicara gitu istilahnya, apalagi ini, pencipta kita gitu, istilahnya ini Tuhan kita. Maka adabnya pun harus dengan menutup aurat, berwudu, maka Tedila tadi di dalam kajian pun nanti, ada kalau bisa kita sudah dalam kondisi berwudu, mungkin karena habis Isya ya, jadi bisalah masih ada wudunya gitu. Nah terus belum lagi kalau misalnya, kita menyampaikannya itu, dengan apa ya, dengan me me menundukkan diri gitu. Maksudnya bahwa ketika ada sesuatu yang disampaikan dan, kadang itu berat gitu buat kita lakukan. Ih, emang gitu? Emang boleh? Kok aku kan masih gitu, terus harus gimana dong gitu. Jadi, jangan pernah ada, penolakan terhadap syariat gitu ya, walaupun misalnya nanti yang disampaikan itu ternyata,
kita belum melaksanakannya, atau kita mungkin pada saat ini bertentangan pendapatnya dengan apa yang disampaikan di dalam kitab-kitab yang akan kita pelajari nantinya. Nah, itu juga termasuk, salah satu, adab buat kita bahwa, eee, ada 2 hal yang berbeda tentang, sikap kita terhadap syariatnya Allah. Yang pertama, kalau memang kita nggak boleh nolak. Kalaupun kita belum melaksanakan, itu PR yang lain, bukan berarti kita nggak mau pakai syariat itu, gitu ya. Jadi misalnya ada syariat menutup aurat dengan sempurna, atau syariat memakan makanan halal, tapi kebetulan teman-teman lagi sekolah di luar negeri nih, yang Muslim itu minoritas. Bukan berarti, ya di sini mah susah, ya udahlah orang ini mah kondisinya kayak gini, gitu ya. Bukan berarti bisa kayak gitu. Syariatnya tetap harus kita yakini gitu, layaknya perintah puasa di, surat Al-Baqarah dan perintah berperang juga ada di situ, sama-sama syariatnya. Masalahnya karena yang satu kita suka, karena itu adalah pahala yang besar, itu puasa Ramadan, jadi seolah-olah kita jadi agen, yang menyebarkan itu, tapi ketika ada syariat yang lain yang kita sebenarnya nggak suka, seolah-olah kita kayak, "Ah, aku mah nggak mau nyampein yang ini ah, kok kayaknya ini kayak gini ya," gitu. Nah, nggak boleh punya sikap pilih-pilih kayak gitu, layaknya syariat kita tuh prasmanan ketika kita kondangan. Kalau kita nggak mau, "Ah, aku mah maunya yang pondok-pondokan aja, nggak mau, prasmanan yang di meja tuh, aku cemilan-cemilan aja." Nah, nggak boleh. Jadi, kita harus ketika kita sudah mengikatkan diri kepada Allah, kepada apa yang Allah perintahkan dan kepada apa yang Allah larang, mau nggak mau, suka nggak suka, harus nggak harus gitu ya, kita juga terikat kepada syariatnya. Nah, masalah kita belum sampai di titik itu proses yang berbeda. Makanya perlu pembelajaran terus-menerus sampai kita di titik yang paham, kenapa ya ada syariat ini? Kenapa ya harus dijalankan ini? Bukan, berhenti, "Yah, udah nggak bisa, ini mah dunia udah begini, kalau kita nggak begitu tuh kita, nggak bakal bisa menang," gitu ya. Istilahnya kalau kondisi Palestina aja saat ini, kalau kita hanya berpatokan kepada mata zohir aja, bahwa, "Yah, kita lawan Amerika, Israel disupport Amerika, Amerika aja duitnya banyak, Amerika aja senjatanya keren, dia punya nuklir bahkan gitu kan, terus PBB orang-orangnya juga banyak yang, pro ke Amerika juga, bergantung sama Amerika. Ya kalau kita ngelihat zohirnya aja, seolah-olah nggak akan ada kesempatan buat Islam menang, gitu ya, nggak akan ada kesempatan buat Palestina itu, menjadi negeri yang terberkahi lagi layaknya dulu ketika Islam memimpin. Nah, tapi kalau kita beriman kepada Allah, kepada Quran, kepada apa yang dikatakan Rasulullah, di mana Rasulullah aja dapat insight di mana, Mekah itu tandus, nggak ada buah zaitun dan buah tin, Allah mengisyaratkan Rasulullah untuk tetap memperhatikan Baitul Maqdis, karena tiba-tiba ada ayat tentang zaitun dan buah tin yang adanya cuma di sana. Itu kan artinya, eee visioner banget gitu kan ya. Itu artinya kita nggak bisa melihat dengan apa yang kelihatan di depan mata aja, tapi di balik itu ada faktor apa nih yang bikin kita sangat percaya bahwa suatu saat kita akan kembali menang gitu ya. Nah, itu sedikit tentang adab terhadap kitab. Nanti, kita akan mempelajari dalam-dalamnya itu seperti apa. Nah, kalau adab terhadap majelis, nah ini, apa ya, plus minus sih, plus minus dari, bentuk kajian kita dari yang offline ke online. Kalau offline mungkin rata-rata orang beradab nih, datang yang namanya ngaji kan pasti rapi gitu ya. Mungkin kekurangannya adalah kalau jamaahnya terlalu banyak, nanti ada yang ngobrol sendiri gitu. Tapi kalau jamaahnya kayak kita nih, misalnya cuma 8, kita memang halakohnya lebih kecil lagi lingkupnya, itu biasanya, agak kondusif. Tapi beda kalau misalnya online, ya kan? Kan kita udah berakad, kita, ditanya sama Teh Dila kalau hari Kamis bisa atau enggak.
nggak semuanya jawab misalnya, ataupun kalau ternyata semuanya jawab, ternyata pas hari H-nya tidak dipersiapkan. Ini, contoh ya teman-teman, kalau hari ini teman-teman memang ada yang, halangan, ya nggak apa-apa, karena aku juga, memaklumi kita belum dapat waktu yang ajak gitu. Tapi nanti teman-teman kalau misalnya, di luar sana juga berakad terhadap suatu majelis, diupayakan gitu ya bahwa, "Oh udah berakad ya, diusahain gimana caranya, waktunya itu juga bisa dipersiapkan." Terus yang kedua apa biasanya? Nah ini aku suka dapat, waktu awal-awal pandemi nih, curhatan dari ustazah-ustazah ketika kita mulai online. Ngajinya sambil nyetrika. Jadi ustazahnya ngomong gitu kan, dianya off cam, terus, dia sambil nyetrika gitu kan ya. Jadi nggak fokus sama materinya, nggak fokus sama pembelajarannya gitu, atau sambil masak, sambil browsing-browsing gitu ya. Bukan berarti, nggak boleh ya teman-teman, cuman, kajian online itu kita ibaratkan atau kita samain lah sebenarnya dengan kajian offline. Begitupun ketika kita menutup aurat gitu. Kadang, mau cepet aja nih habis isya gitu kan, ya udah pakai mukena, tapi kita lupa pakai bawahannya juga gitu. Padahal, apa, bawahannya misalnya kebetulan lagi pakai yang pendek gitu ya, bukan celana panjang atau daster panjang gitu. Nah, jadi, nanti teman-teman bisa, meningkatkan lagi bagaimana kita, beradab di dalam majelis. Nah, sebenarnya, tujuan ini buat apa sih, Teh Dila gitu ya, Najwa dan teman-teman yang lainnya yang mungkin Masya Allah ya ilmunya, juga udah kemana mana. Nah, aku di sini sih cuman lebih kepada mengingatkan dan, me-reminder buat diriku dan sharing juga kepada teman-teman. Tujuannya adalah karena, eee, ilmu yang sedang kita kaji ini dalam rangka, mengharapkan ridhonya Allah, supaya kita mendapatkan, keberkahan di balik ilmunya itu, gitu ya. Kalau ilmunya berkah, nanti, bermanfaat buat kita, buat hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan ini nih bisa menjadi, pahala dalam rangka membuktikan ketakwaan kita kepada Allah, gitu. Jadi kalau kita belajar, nggak cuman belajar, tapi ada kaitannya bahwa belajar ini juga perintahnya Allah, dan dalam belajar kita jadi bisa tahu perintah-perintahnya Allah apa aja, yang Allah larang tuh apa aja. Jadi kalau kita udah tahu mana yang harus dilakuin, mana yang harus ditinggalin, insya Allah jalan kita juga pasti akan lebih mudah gitu ya. Ibarat kita jalan, tujuannya udah jelas mau kemana, lewat jalan apa, harus ke kiri atau ke kanan, jangan ke kiri karena itu jurang, tapi belok kanan karena ini, jalannya, itu kan kayak lebih enak ya dibanding meraba-raba gitu. Nah, mungkin ada satu, video yang bisa diputar, Teh, slide 28 sih, jauh banget, scroll. Oh, ke hidden ya kayaknya. Ada, kalau nggak ada kita ini aja, nggak apa-apa. Berarti belum ambil yang di itu ya, yang di tele, yang terbaru. Ya udah nggak apa-apa Teh, kita masuk aja. Kita masuk aja, insya Allah materi tentang ada penuntut ilmu, sekilas info, dan kita review lagi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Sebentar, oh Mbak itu udah masuk ya Mbak itu. Kak Puspa, oh udah lengkap nih. Teman-teman yang siap bisa itu ya, on cam ya. Masya Allah. Aman ya Mbak itu, anak udah selesai disuapin, Masya Allah. Aman, ya Alhamdulillah. Ya, baik Teh, kita masuk ke materi hari ini, siap ngaji. Nah, sebelum materi kita nyimak dulu satu buah video, bisa diputar.
Hidup kalian tuh belum tentu bener. Jangan sok ngasih tahu sebelum diri kita bener. Kata-kata klasik yang sering kita dengar ya sob. Kebanyakan manusia pasti pernah berpikir bahwa diam itu adalah pilihan terbaik. Seperti kata pepatah, diam itu emas, menjadi apatis dan cuek bebek dengan hidup. Ketika ada kemungkaran terpapang nyata di depan mata, diem aja lah, gak usah ikut campur. Melihat teman kita pakai kerudung tapi baju ketat, kita malah memilih diam. Karena kalau ngasih tahu tuh kita takut dianggap sok tahu. Sikap diam pun telah dicontohkan oleh pemerintah kita terhadap kaum muslimin di belahan bumi lain. Seperti Rohingya, mereka memilih diam karena bukan urusan kita. Itu mah urusan negeri mereka sendiri. Atau melihat rakyat menderita dan terluka, baik fisik dan hatinya akibat dari kacaunya penanganan corona. Egoisnya para penguasa negeri mengeluarkan kebijakan yang membahayakan nyawa rakyat. Kita justru diam dan sibuk sama urusan diri sendiri. Diam dan menganggap itu tidak pernah terjadi, menjauh dari keramaian dunia, duduk di dalam kamar, hanya untuk diam. Diam itu kan gak menguntungkan sekaligus merugikan siapapun. Toh, diam itu bukan kejahatan. Yang penting tuh rajin sholat, berbakti pada orang tua, itu mah udah cukup. Nah, adakah sobat muslimah yang berpikir demikian? Coba deh kita renungkan bersama-sama. Diam itu menguntungkan atau merugikan ya? Dalam surat At-Tin ayat 4-6 telah jelas jawaban dari pertanyaan tersebut. Sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kemudian kami lempar ke dalam tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang yang beriman dan beramal solih, maka bagi mereka balasan yang tak pernah putus. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang baik dan mulia. Semua bayi lahir pasti dalam keadaan suci dan bersih. Lalu Allah lempar ke tempat yang rendah dan hina. Nah, artinya apa sob? Secara otomatis nih, kita dilempar ke tempat yang rendah, sama halnya kayak kita jatuh ke selokan. Kalau ingin selamat, pengen bersih dan gak bau, ya kita harus bergerak naik lah, dan segera membersihkan diri. Kalau diem di selokan aja, pasrah-pasrah aja, ya alamat badan jadi bau dan mudah terserang penyakit. Makanya sob, dalam hidup kalau kita diam, maka tidak ada yang bisa mengangkat diri kita dari tempat hina itu. Ketika memilih diam, pasti kita gak selamat. Kecuali orang-orang yang mau bergerak dan tidak berdiam diri, serta orang-orang yang mau berislam secara sempurna. Seperti pada surat Al-Asr, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, dan saling menasehati supaya menaati kebenaran, dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran. Sob, kalau kita memilih sikap diam, tidak melakukan apapun, lalu punya pemikiran bahwa hidup itu let it flow aja, ikutin arus aja, dibawa santai aja, dan biarkan angin membawa hidup kita, maka pasti kita termasuk dalam orang yang merugi. Kira-kira mau nih dibilang rugi sama Allah? Seperti dalam surat Al-Asr, kita harus melakukan 3 hal, yaitu beriman, beramal solih, dan saling menasehati atau berdakwah. Ketiga hal ini harus dilakukan bersamaan dan gak boleh memilih salah satu. Kalau kita cuma sholat, zikir, sedekah, puasa, dan ibadah mahdoh lainnya, tapi gak mau beramal solih, seperti peduli dengan kondisi umat, membantu umat, gak mau berdakwah, maka kita masih termasuk orang yang merugi. So, diam tuh bukan pilihan. Jangan jadi manusia apatis terhadap persoalan-persoalan manusia lainnya. Bukan muslim sejati namanya. Kalau nggak mau peduli, nggak mau mengingatkan ketika ada kelalaian. So, ayo sob, kita berubah. Beranjak dari kamar, mengkaji ilmu Islam, lalu sebarkanlah ilmu tersebut ke seluruh teman-teman dan orang lain. Ketika melihat pelanggaran terhadap hukum syara, maka kita harus segera menasehati. Begitu pula ketika kita melihat kebijakan pemerintah yang tidak sesuai syariah, serta membuat rakyat menderita hingga kehilangan nyawa. Kita nggak boleh diam sob. Islam adalah solusi dari semua masalah. Kita tuh harus menyadarkan umat tentang solusi sempurna ini, serta menyampaikan pada umat bahwa Islamlah satu-satunya solusi yang bisa menyelamatkan mereka. Jangan diam, sebarkanlah Islam ke tengah-tengah umat, pasti kita selamat. Sip. Oke, Masya Allah, keren. Nah,
udah di booster nih teman-teman. Jadi dari video itu aku mau diskusi dulu deh. Kenapa sih kita bukan gitu dulu. Yang udah terjadi banyak di sekitar kita, teman-teman yang udah paham bahwa mengkaji ilmu itu penting atau banyak yang belum paham? Kalau dari teman-teman gimana? Kak Meta nih, aku baru lihat. Boleh kenalan dulu. Silakan, Kak. Iya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal semuanya. Nama aku Meta. Eh, aku sebenarnya hmm, udah sadar lama sih kalau mengkaji ilmu itu kan penting. Hmm. Terus apa namanya? Aku juga udah beberapa kali ikut kajian gitu kan. Tapi terkadang tuh aku suka kayak ke distract gitu loh Kak. Hmm. Itu yang masih jadi apa ya? Jadi PR aku gitu. Dan Ya. sekarang aku ngerasa kayak kalau kayak gini tuh emang harus dipaksain kan. Hmm. Karena aku tuh pernah kayak pas ke distract lama, itu tuh lama-lama jadi kayak keenakan gitu. Akhirnya aku lupa lagi. Jadi Hmm. sekarang aku udah mulai buat paksain lagi supaya apa ya apa On ilmu track yang lagi. aku ajarin nyangkut lagi gitu. Masya Allah. Makasih, Kak Meta. Iya. Nah, iya, jadi teman-teman, tujuan kita tadi kan kita udah ngebahas ya adab terhadap ilmu, bahwa nanti ketika kita sudah mengaji pun gitu ya, siapa sih yang kita harapkan berubah setelah kita ngaji? Siapa? Diri kita sendiri. Cakep. Nah, betul. Jadi memang ngaji itu untuk tahap awal itu awareness buat diri kita sendiri. Setelah kita awareness buat diri kita sendiri, tadi kata videonya apa? Jangan sampai kita juga punya sikap apatis gitu ya. Sampaikanlah walau satu ayat gitu. Nah, tapi makanya kadang apa namanya sebuah dilema ya, ada yang ngerasa insecure, aku belum, masa sih aku harus nyampein, kayaknya aku belum baik deh, aku belum bener, hidup aku aja masih belum beres gitu kan ya. Tapi ternyata yang maksudnya menyampaikan itu adalah dalam rangka apa? Yang udah kita bahas tadi, kalau ilmu itu udah kita dapat dan kita berharap keberkahan ilmu kita itu terasa di dalam kehidupan kita, makanya nggak cuman bisa jadi wacana, nggak bisa cuma jadi sakofah aja, tapi harus jadi apa? Harus jadi sebuah pemikiran yang akan membentuk sebuah kebiasaan, dan dari kebiasaan itu nanti akan menjadi kepribadian kita, gitu ya. Jadi yang tadinya misalnya ada orang yang, kalau datang ke kantor awalnya telat, terus 2 kali telat, 3 kali telat. Dari awalnya cuman telat, sering telat, kebiasaan telat, terus akhirnya dia dicap, "Ah, dia mah emang emang orangnya telatan," gitu kan, "dia mah orangnya ngaret," gitu kan istilahnya. Akhirnya yang tadinya sikap kita yang, cuman sekali-sekali, lama-lama kebiasaan, kalau nggak cepet-cepet gitu ya, kalau kata Kak Meta, kalau nggak cepet-cepet aku, apa namanya, aku trigger lagi buat on track lagi, aku khawatir ini jadi kepribadian. Nah, makanya di sini kita nanti ngulik sedikit gitu ya, kita harus tahu why-nya dulu, kenapa sih kita harus ngaji. Nah, kalau udah tahu, siap nggak sih kita nanti nerima hal-hal yang akan dikasih tahu gitu kan ya. Karena, tantangannya sebenarnya adalah ketika kita mengamalkan dan menyampaikan. Oke, boleh di-next Teh Dil. Nah, nanti kita di sini akan membahas ada 3 sebenarnya partnya, tapi yang kali ini kita bahas dulu yang kewajiban menuntut ilmu, karena nanti Ihsanul Amal sama Qasyiatul Insan insyaallah ketika paket materi kita selesai. Nah, yang pertama, kewajiban menuntut ilmu. Kata hadis, riwayat Ibnu Majah dan hadis ini sahih, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Ada yang tahu kenapa?
Kenapa sih sampai diwajibin gitu nuntut ilmu? Dan nuntut ilmunya nuntut ilmu apa yang sampai diwajibin? Gitu kan kalau ini hadisnya sahih kan berarti udah dirunut sedemikian rupa sampai ke Rasulullah gitu ya istilahnya gitu. Nah, apa sih yang menyebabkan bahwa setiap muslim itu wajib menuntut ilmu? Tadi udah di-spill tuh sama Kak Najwa di awal. Kak Meta udah datang belum? Atau Mbak Etu nih, Mbak Etu mau sharing? Boleh Mbak Etu? Kondusif nggak Mbak Etu untuk sharing? Iya, Ya, gimana tadi? tadi Menurut jadi kenapa sih Mbak setiap muslim itu diwajibkan menuntut ilmu? Kalau tadi sih kalau datangnya agak awal, Kak Najwa tuh udah spill tuh dikit. Nah, coba dari Mbak itu gimana? Apa sih yang membuat muslim tuh diwajibkan menuntut ilmu? Oke, karena tadi datangnya nggak tahu spill-spillannya apa, jadi ini menurut versi aku aja ya. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Di sini menuntut ilmunya itu dalam arti yang general aja. Simple sebenarnya kenapa kita harus menuntut ilmu karena manusia ini sudah diberi akal sama Allah. Jadi akal itu digunakan buat apa? Itu aja sih sebenarnya. Apa untuk berbuat kebatilan atau buat uh, mengkaji sesuatu yang sudah Allah ciptakan di semesta ini gitu. Jadi kembali lagi sih karena kita diberi akal gitu. Itu kenapa kita harus wajib menuntut ilmu gitu. Karena Iya. kalau misalnya kita nggak ada akal, kayak hewan gitu, ya hewan juga nggak wajib menuntut ilmu. Maksudnya mereka juga, karena nggak ada akalnya. Karena kita ada akal, jadi kita ya udah kayak kewajiban gitu loh jadi manusia untuk menuntut ilmu, apalagi hamba Allah gitu. Karena nanti suatu saat pasti ditanya kan di akhir kehidupan kita, setelah kita nanti di akhirat kita pasti ditanya gitu. Kalau misalnya saya nggak tahu, aku nggak tahu, pasti Allah bakalan tanya balik. Kamu kan udah dikasih akal, kenapa nggak menuntut ilmu, kenapa nggak mengkaji? Saya udah kasih nikmat akal, sudah kasih nikmat yang lain-lain, kenapa nggak digunakan gitu? Itu aja sih, Teh. Siap, Masya Allah. Ini jawabannya Mbak itu menjawab sekaligus nge-spill materi kita pekan depan. Nah, ini ada koneksi apa ya, Cia? Jadi benar ya, teman-teman. Faktor yang pertama banget yang mungkin kita akan bahas lebih detail di pekan depan adalah karena kita udah dikasih yang namanya paket penciptaan dan itu merupakan salah satu hidayah yang nggak boleh kita sia-siakan, yaitu akal gitu ya. Nah, dari akal itu bisa sebagaimana caranya kita bisa mengoptimasi gitu ya. Apakah akal ini dipakai buat gogoleran aja kayak tadi tuh, "Ah, udah ah, aku mah gini aja," gitu ya. Atau emang kita mencari, "Kok hidupku kayak gini ya? Kayaknya ada yang aneh deh. Bener nggak sih kalau cita-citaku ini pun juga merupakan apa yang Allah suruh?" Gitu. Nah, di situ tuh, stimulasi-stimulasinya, awal muasalnya kenapa kita pada akhirnya karena nggak tahu jawabannya, kita mencari jalur yang namanya menuntut ilmu. Sedangkan tadi kalau yang Kak Najwa spill, ketika kita sudah menuntut ilmu, khasanah ilmu itu nggak cuman untuk wawasan kita aja, supaya kita nanti nih ketika kita melakukan amal perbuatan, kita menjalani sebuah aktivitas, kita udah tahu, "Oh, saya kerjanya di mana? Kalau kerjanya kayak gini, Allah bolehin apa enggak? Allah larang apa enggak? Oh, saya mau makan, makanan yang lagi viral banget nih, ya kan? Makanan ini boleh nggak ya aku makan?" Gitu kan misalnya. Oh, saya sekolahnya lagi di luar negeri, minoritas pula muslimnya. Jadi saya harus gimana? Sholat saya gimana? Madep kemana? Karena nggak semudah fasilitas yang ada di Indonesia. Nah, harusnya gimana? Nah, dengan ilmu itu dipakai untuk menjadi eh, center gitu ya, untuk menjadi cahaya petunjuk, untuk menjadi sebuah eh, clue untuk kita bisa mengambil pilihan-pilihan hidup yang
arahnya kita pasti kita tuju untuk mencapai surganya Allah. Nah, di sini ada 2 jenis, hukum menuntut ilmu. Yang pertama, penuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Nah, fardu ain itu yang seperti apa? Apakah menuntut ilmu ekonomi? Berarti yang bukan anak ekonomi, salah tuh gitu ya. Apakah, menuntut ilmu yang seperti apa? Ternyata Allah bilang ketika kita menuntut ilmu, ada, ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ideologi atau agama tertentu, nah itu yang disebut dengan hukumnya fardu ain. Apa aja sih yang termasuk, ilmu-ilmu yang sehubungan dengan ideologi atau agama tertentu? Misalnya ilmu akidah, atau tauhid gitu ya. Nanti kita akan belajar setelah paket, sesi ini selesai. Kemudian setelah kita tahu di akidah itu Tuhan kita siapa, kita udah benar belum sih nyembah Tuhan yang benar belum sih, gitu ya. Kita tahu kenapa kita harus menyembah, Tuhan itu, siapa nanti nama Tuhannya, gitu ya. Terus, petunjuk yang disuruh sama Tuhan itu kita taunya dari mana. Nanti kita belajar tentang apa yang namanya akidah, gitu ya. Akidah itu apa sih? Keimanan atau tauhid. Keimanan terhadap apa? Iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasulullah, qada dan qadar, dan hari akhir. Nah, kemudian ketika kita udah tahu, udah clear, udah sepakat sami'na wa ata'na bahwa Tuhan kita Allah, belum teh. Itu kita bisa lanjut belajar how to-nya. Jadi, teman-teman yang kadang menjadi kesalahan kita dalam belajar, kita langsung pengen taunya, disuruh apa? Disuruh sholat, caranya gimana? Kapan aja sholatnya? Tapi kita nggak pernah cari tahu, kenapa ya aku disuruh sholat? Fungsinya sholat itu apa sih? Seharusnya goals kita sholat itu apa? Apakah rokaatnya selesai kita jalankan? Apakah bacaannya semua kita baca? Atau apa? Gitu ya. Nah, yang sering banget kita lupa bahwa kita melupakan faktor kenapa kita sholat. Goals-nya apa sih kalau kita sholat tuh? Ada yang tahu? Apa? Tujuan kita sholat apa? Goals utama kenapa kita sholat. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar gitu. Jadi kalau nanti teman-teman ternyata misalnya sholat sholatnya teman-teman belum sampai kepada kesadaran untuk kita, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, gitu ya, walaupun dengan tahap dan definisi yang berbeda-beda setiap orang ya. Nah, itu nanti tinggal dicek, "Aduh, keimananku kepada Allah, apakah aku udah mengenal Allah lebih jauh ya? Atau sholatku ini baru sekedar kewajiban rutinitas aja?" Gitu ya. Karena udah sebuah rutinitas, ya udah dilaksanain, tapi kita lupa mengejar faktor intinya, adalah apa, result dari sholat itu apa, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh aja, padahal ilmu fikih kan luas ya, ada fikih tentang wanita, dari menutup aurat sampai bagaimana cara ibadah. Terus ada juga, ilmu asas-asas baca Quran, tahsin, tikror, gitu kan ya. Teh Dila tuh deh yang paling tahu bagaimana tahapan, supaya kita dalam membaca Quran itu ada kenikmatannya. Kalau kayak aku sekarang, baru belajar agama di usia 30-an nih teman-teman, tapi apakah aku ngerasa telat? Selama masih hidup nggak ada kata terlambat. Jadi ya udah, baru belajar tahsin, baru belajar baca, baru kenal tajwid gitu ya. Ada yang misalnya, baru udah lama, tapi udah lama juga nggak dipakai ilmunya gitu ya, misalnya karena jarang dibaca Qur'annya. Nah, mulai sekarang, oh iya aku perasaan dulu pernah mengkaji, tafsir Quran deh, atau misalnya tadabbur Quran. Nah, itu optimalkan kembali ya teman-teman gitu, ilmu-ilmu yang pernah dititipkan ke kita coba, refresh lagi, kita coba cari lagi gitu. Nah, kemudian selain yang fardu ain, kita ada juga ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Nah, kalau ini ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sains gitu ya, yang berhubungan dengan kepentingan umum dan
ketika ada satu orang yang sudah belajar tentang itu, maka kewajiban buat orang lain itu melakukan atau mengkaji ilmu itu jadi gugur. Tapi kalau misalnya tetap ada yang mau juga ya nggak apa-apa, tapi jadi nggak wajib hukumnya. Apa aja ya yang berhubungan dengan sains kan ya semuanya ya, ilmu biologi, ilmu matematika, ilmu astronomi gitu kan ya. Perdagangan, muamalah, dan bahkan muamalah, dalam muamalah kita nggak cuman pakai ilmu yang sifatnya, sains aja, nggak cuman, ilmu yang sifatnya, eee, hal-hal yang ditemukan baru-baru ini. Kalau muamalah tuh ada nggak sih di dalam Islam? Ada ya. Jadi teman-teman, kalau kita sadar bahwa kita itu beragama Islam, kita tuh ternyata sebuah, bisa dibilang sebuah agama, tapi yang paling lengkap. Kenapa? Karena urusan dunianya pun kita urusin. Bagaimana kita mengatur kurikulum pendidikan, bagaimana kita mengatur perekonomian, itu Rasulullah mencontohkan tuh teman-teman. Bagaimana mengatur politik luar negeri, dalam negeri gitu ya, ketika Rasulullah memfutuhat gitu ya, mau memfutuhatkan, tugasnya Rasulullah apa? Katanya harus menyebarkan Islam ke seluruh alam. Islam rahmatan lil alamin. Makanya PR-nya Rasulullah tuh, Islam sampai seluruh alam. Nah, makanya Rasulullah juga melakukan dakwah-dakwah di luar wilayah yang termasuk kepemimpinannya Rasulullah, gitu ya. Jadi astronomi, perdagangan, perdagangan itu, kalau bagaimana cara berdagangnya, itu kita pakai, cara Islam. Tapi misal, bagaimana meningkatkan engagement customer, nah itu boleh pakai ilmu dunianya. Bagaimana membuat kemasan yang menarik, untuk produk, pisang goreng gitu misalnya. Ya udah dibikin ala-ala Gen Z, Hihang Hoheng gitu kan ya. Karena kalau nggak digituin pisang goreng ya, emak nasi uduk sebelah juga jual nih pisang goreng gitu kan. Gimana ya caranya? Oh, dibikin aja Hihang Hoheng. Nah, kemasannya lucu, nyebutnya lucu. Jadi kayak pisang goreng next next level gitu kan. Nah, itu boleh tuh pakai cara-cara yang dengan ilmu-ilmu yang sudah dikembangkan oleh manusia gitu ya. Tapi kalau bagaimana harus berdagangnya, bagaimana dapat modalnya, gitu kan ya, boleh nggak sih kita melalui cara yang ribawi gitu ya, itu harus mengikuti apa yang Allah, tuntunkan kepada kita. Ya lanjut, kita masuk ke, puncak tertinggi ilmu pengetahuan. Nah di sini ada satu buah, quote yang sangat aku suka, bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber pada wahyu. Ini tuh benar-benar akar muasalnya ilmu, teman-teman. Nggak mungkin Rasulullah menyampaikan apa gitu ya, yang beliau sampaikan kepada, istri, kepada para sahabat, kalau bukan dari wahyu. Dan wahyu itu adalah sumber, ilmu yang nilai kebenarannya pasti 100%. Sedangkan kalau ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh manusia, misalnya ilmu psikologi gitu ya, atau ilmu sains tadi, sainsnya zaman Thomas Alva Edison sampai akhirnya sekarang, kan bentuk bohlam atau bentuk lampu itu kan berubah banyak, terus di-saving energinya, sekarang bahkan ada yang tipenya LED, katanya nggak ngerusak mata, nggak silau gitu, tetap adem gitu di retina. Terus ada yang pakai cahaya, kalau udah jam 5:30 sore dia nyala sendiri walaupun, nggak ada orang di rumah, jadi nggak perlu, ada Mbak yang nyalahin lampu kalau sore hari gitu. Artinya teknologi itu selalu berkembang, tapi, berkembang dalam artian itu, tidak pada, eee, nilai kebenaran gitu. Jadi seolah-olah gini, kalau temuan-temuan manusia itu pada saat itu bisa dinilai benar, tapi kemudian berkembangnya waktu akhirnya nilai kebenarannya menurun, sehingga nanti nilai kebenaran yang lain akan mempunyai kredibilitas yang lebih baik, tapi tidak dengan wahyu.
Wahyu itu dari zaman diturunkan melalui Rasulullah sampai hari akhir itu tetap update. Makanya yang namanya riba itu dari zaman Rasulullah sampai zaman kita, makanya tetap ada dan ilmunya itu cuman beda label gitu ya. Dulu ribawi ya benar-benar ribawi dari apa dari menggandakan pinjaman uang yang tadinya 2 koin jadi 4 koin, terus tiba-tiba dari koin jadi uang kertas gitu kan. Terus tiba-tiba sekarang jadi pinjol, sekarang jadi apapun yang berbau letter-letter, tapi ternyata yang dipinjam itu uang bukan jual belinya, ya kan? Sampai ke istilah-istilah yang ternyata disyariahkan gitu. Makanya teman-teman, bukan aku menjustifikasi, tapi lagi-lagi tabayun gitu ya. Ketika nanti ada, istilah, "Ini, pegadaian syariah kok," gitu kan ya. Nah, jadi kita nggak bisa beli labelnya doang, kita cek dulu transaksinya seperti apa Pak, kalau pegadaian syariah gitu. Kalau nanti ternyata sesuai dengan cara gada yang memang diajarkan oleh Islam, nah itu berarti betul, kita nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata beda gitu ya, nah itu berarti, kita pertanyakan, kan, kok beda, seharusnya kalau gada dalam Islam seperti ini gitu misalnya, nanti teman-teman belajar ya. Kalau ternyata, "Oh enggak, ya kita begini begitu tapi ini tetap syariah kok, nah gitu. Tapi ternyata secara fakta aktivitasnya berbeda. Nah, itu artinya cuman ganti label kayak gitu ya. Nah, gitu. Nah, terus, apalagi, di sini dibilang bahwa karena sumbernya wahyu dan yang nilai kebenarannya itu 100%, maka betapa ruginya kalau kita nih udah beribadah, udah beramal soleh, tertolak karena tidak tahu ilmunya. Tadi quote-nya Kak Najwa, kalau kita melakukan sebuah amal tanpa tahu ilmu, itu juga rugi gitu ya. Karena apa? Karena puncak tertinggi penciptaan manusia itu kan beribadah, Kak. Tidak kuciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, how come kita bisa beribadah dengan benar kalau ternyata kita nggak tahu ilmunya? Kalau kita menyangka bahwa ibadah itu hanyalah yang ibadah mahdoh aja, ibadah yang hubungannya antara manusia dengan Allah aja. Padahal ada loh nanti ibadah-ibadah yang terkait dengan diri kita sendiri. Ibadah-ibadah, antara manusia dengan manusia yang lain. Bagaimana manusia yang satu mengatur manusia yang lain. Kalau itu ternyata dikaitkan, kepada bagaimana kita menggunakan aturan-aturannya Allah, maka apa yang kita lakukan itu pun menjadi bernilai ibadah, gitu ya. Insya Allah semoga kita, termasuk berada di, lingkup orang-orang dan kita menjadi salah satu orang-orang yang juga, selalu mengkaitkan apapun kegiatan kita dengan, caranya Allah sehingga ini bisa disebut atau bisa dihitung dengan nilai ibadah. Nah, iya. Nah, selanjutnya kita punya nih ada 3 ilmu ibadah. Kenapa sih ini sampai dibagi jadi 3 hal gitu ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang hukum-hukum, eee 4 sumber hukum dalam Islam melahirkan 5 jenis hukum dalam amal perbuatan kita atau dalam ibadah kita. Yaitu nanti akan dibahas tentang apa itu wajib, bagaimana suatu amal perbuatan kita, itu bernilai sunnah gitu ya, oh ini yang ini mubah nih, boleh gitu. Terus, oh yang ini makruh gitu dan yang ini haram. Nah itu nanti, kita harus tahu, harus bisa membedah amal-amal perbuatan kita, mana, nilai-nilai yang kita lakukan ini ternyata masuk ke dalam 5 kategori ini. Nah, kemudian selain kalau kita udah tahu, oh misalnya kita belajar itu tadi kalau ini belajar agama berarti hukumnya wajib, fardunya fardu ain lagi, gitu ya. Terus yang kedua, gimana nih syarat diterimanya ibadah kita? Oh ternyata syaratnya ada 3. Yang pertama harus muslim. Yang kedua, niatnya harus benar. Yang ketiga, caranya yang sesuai dengan apa yang Allah
tentukan gitu ya, nggak seperti ide-idenya kita, nggak cuman dengan kreatifnya akal kita. Tadi kita boleh loh punya akal dioptimasi, tapi kita nggak boleh kebablasan pakai akal gitu ya. Kita juga nggak boleh nggak pakai akal bablas gitu, nggak pakai akal sama sekali juga nggak boleh. Mentang-mentang harus sabar, mentang-mentang harus tawadu tadi, ya udah kata guru man ngikut aja gitu ya. Tapi ketika gurunya misalnya mengajak kepada keburukan, ya udah main diikutin aja. Padahal bisa jadi kita sadar tuh bahwa itu, adalah sesuatu yang salah, tapi karena kita nggak pakai akal gitu ya, harusnya kan mempertanyakan, apa namanya, ditabayun aja, kenapa kita harus ini, gitu. Kalau misalnya punya alasan tersendiri, ya silahkan. Kalau misalnya ternyata, karena kita nggak mau tanya, karena kita males mikir, udahlah yang namanya guru mah ikut aja, kata gurunya begini begini, gitu ya. Kalau bahasanya sekarang tuh taklid buta gitu ya. Nah itu yang dikhawatirkan apa, terjadi sesuatu yang nggak saling mengingatkan dalam kebaikan gitu. Kan kita kan juga dikasih PR, sesama muslim itu saling mengingatkan pada kebaikan dan kesabaran gitu ya. Nah makanya, 3 ini harus juga terpenuhi. Nah jangan sampai kita juga, melakukan sebuah amal perbuatan yang sampai nanti di titik tertolaknya ibadah kita. Misalnya rukunnya salah, karena ada yang nggak dijalankan, misalnya wudhu ada yang nggak dijalankan gitu ya, atau mau sholat tapi nggak wudhu, padahal kita nggak punya wudhu sama sekali gitu, atau misalnya caranya salah gitu, kita niatnya mau sholat tapi, nggak tahu caranya, jadi akhirnya salah. Kita mau sholat di pesawat gitu, nggak tahu caranya, jadi akhirnya, salah gitu. Makanya kita juga selain belajar tentang syariatnya, kita juga harus belajar tentang ilmu fikihnya. Nanti teman-teman bisa cari di guru-guru fikih banyak banget yang menjelaskan secara detail, bahkan sampai menjelaskan 4 mazhab gitu. Jadi kalau teman-teman mau mengambil mazhab yang ini gitu, mau mengambil mazhab yang ini, terus kalau misalnya nggak di 4 yang itu gimana? Ya kalau memang nggak di 4 yang itu, tapi tetap bersanadkan sampai kepada Rasulullah dan itu juga yang diajarkan Rasulullah, ya boleh. Bukan berarti harus dipilih tuh 4 itu gitu ya teman-teman, banyak yang suka apa, salah paham gitu ya terhadap, 4 mazhab ini gitu. Jadi seolah-olah harus dipilih salah satu kayak wajib gitu yang, kalau kan Indonesia tuh Syafi'i tahu, kalau misalnya enggak ya berarti, "Ih lu ngapain di Indonesia?" Gitu kan istilahnya. Enggak gitu, tapi, 4 mazhab ini ada ceritanya, ada latar belakangnya kenapa kalau di kita tuh begini, kalau di negara lain begitu. Bahkan, di negara yang lain, bahkan yang nggak pernah bertanda kutip "bersentuhan", secara akar sejarah dengan, 4 ulama mazhab ini, menggunakan ulama mazhab yang bukan ulama mazhab ya, mujtahid yang lain gitu. Mujtahid yang lain pun sebenarnya banyak, cuman ilmu kita aja yang, sedikit, yang kita taunya cuman di 4 ini gitu. Kayak waktu aku nggak gitu ceritanya, kayak contohnya di Turki, itu kan azannya tetap di, subuhnya azan di waktu awal subuh, masuknya waktu subuh itu azan, tapi sholat subuhnya itu diakhirkan gitu. Karena apa? Karena mereka, mengambil salah satu mazhab yang, eee, waktu itu Rasulullah nyontohinnya, ditunggu karena ada orang yang biasa sholat kok belum datang. Jadi supaya semua jadi bisa sholat jamaah dan nggak masbuk, jadi diakhirkan gitu. Jadi sekitar 10 sampai 15 menit sebelum syuruk, kayak gitu. Nah bukan berarti cara sholatnya dia jadi salah gitu, apalagi misalnya bismillah yang kedua nggak dijahar kalau nggak salah, seingat aku kayak gitu. Nah gitu ya teman-teman. Nah, kemudian, manfaatnya apa sih kita itu, menuntut ilmu agama? Kalau menuntut ilmu dunia kan plus minus ya teman-teman, ada orang yang sanggup sekolah sampai tinggi banget, ada juga orang yang mungkin nggak sempet ngecap, pendidikan, bangku sekolah kalau kata orang dulu, nggak sempet makan bangku sekolahan gitu. Tapi, kalau ilmu agama ini, Allah ternyata
membebaskan cara carinya itu nggak mesti harus ada di struktur yang apa ya, yang sifatnya tuh sekolahan gitu ya, harus training, harus kelas-kelas berbayar atau kelas-kelas yang seperti apa, dari mana aja. Itu, bisa kita dapetin karena apa, keutamaan belajar agama itu Masya Allah, gitu ya. Kita bahas yang pertama. Teh boleh di-next? Langsung dibuka semua aja, Teh. Nah, yang pertama itu, seperti yang kita udah bahas di awal, bahwa dengan kita menuntut ilmu agama, ilmu agama salah apa ya, kok dituntut? Dengan kita mengkaji ilmu agama, kita tuh jadi tahu tujuan kita hidup apa. Kita jadi dibahas nih Uqdatul Kubro. Nanti teman-teman udah familiar belum sama Uqdatul Kubro? Udah tahu belum itu Uqdatul Kubro? Kita tuh punya 3 simpul besar loh teman-teman di dalam kehidupan kita. Di mana kalau kita udah berhasil memecahkan 3 simpul itu, kita udah tahu jawabannya dan jawabannya itu bukan ngarang-ngarang dari akal kita, dari kreativitasnya, cara berpikir kita doang, tapi harus ditanya kepada sumber yang nilai kebenarannya 100%. Itu siapa tadi? Wahyu melalui Allah. Nah, ketika kita udah tahu nih Allah bilang cara memecahkan 3 simpul besar ini, jawabannya apa, maka hidup kita akan terarah. Nah, spill dikit 3 simpul besar itu atau Uqdatul Kubro itu ada 3. Yang pertama, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup di dunia, dan akan kemana kita setelah kematian. Kalau kita udah paham dari mana kita berasal, jadi kita tahu, oh aku ini siapa. Jadi asalnya aku tuh dari mana? Dia itu karakternya seperti apa sih? Sehingga kita bisa sadar, kita bisa aware, kita bisa paham perbandingan diri kita dengan yang menciptakan kita itu berapa banding berapa. Apakah 1:10, 1:1000, 1 banding tak hingga. Jadi kita sadar, oh iya ya, kita tuh nggak ada apa-apanya. Kita tuh lemah gitu ya. Karena kita lemah, karena kita nggak ada daya upaya apapun tanpa petunjuknya, makanya kita mengkaji apa yang dimaksud pencipta kita buat menjalani kehidupan di dunia ini buat apa. Banyak kan ya para ustadz atau ulama yang menceritakan tentang dunia ini rata-rata 60 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah kita juga umurnya sekitaran itu. Tapi kalau dikonversi dengan berapa tahun, berapa lama perbandingan di akhirat nanti, itu tuh katanya dunia cuman 2 menit something gitu ya kalau nggak salah. Koreksi ya kalau aku salah. Pernah dihitung gitu dari hadis yang menjelaskan seharinya di akhirat itu berapa tahun dikonversi dengan, waktu yang saat ini ada, itu tuh ternyata 60 tahun itu, sekitar 2 menit something. Nah, di 2 menit ini kita harus ngapain? Buat apa? Buat nanti ketika setelah kita mati, kita kemana, kita dapat jalan, kita dapat tempat yang nyaman. Yang enak, yang udah Allah janjikan, baik itu surga maupun neraka. Allah juga janjikan neraka bagi siapa? Bagi, hamba-hambanya yang tidak patuh, yang tidak taat gitu ya. Nah, makanya dengan kita memahami ilmu agama, hidup kita akan lebih terarah. Karena kita tahu nih syariat Islam tuh kayak apa, sebesar apa sih syariat Islam itu, bener nggak sih cuman Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib gitu. Kalau kata orang dulu ya, bener nggak sih cuman sekitaran itu aja, atau ada hal-hal lain yang ternyata diatur, diurus, di apa ya, ditunjukkan oleh Islam, tapi kita belum ke arah sana, belum menjamah wilayah itu gitu, layaknya hutan Kalimantan yang belum terjamah gitu seolah-olah. Nah, di sinilah kita, menggunakan waktu untuk mengkaji lebih dalam tentang Islam. Kita tahu Islam itu nggak cuman dari orang buta yang megang gajah cuman ekornya. Oh, Islam tuh, eee, seperti tali ya, kecil tapi panjang.
ada juga orang buta yang megang kakinya, enggak, dia itu besar kok, ini sepelukan aku," gitu. Cuman pendek sih gitu, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu panjang. Terus ada yang bilang belalai, betul betul, panjang tahu, tapi nggak kayak tali, ini besar kok," gitu. Soalnya, tanganku untuk mencengkramnya aja nggak bisa, gitu. Artinya kan mereka punya persepsi yang mungkin betul, tapi seolah-olah mendiskreditkan Islam hanya di sekitaran itu aja. Padahal ternyata itu cuman bagian dari puzzle, di mana satu lingkup utamanya Islam itu segede apa. Nah, itu yang perlu kita cari tahu. Nah, yang kedua, bagi kita semua yang, apa namanya, menuntut ilmu, ternyata Allah menjanjikan kita mempunyai derajat yang lebih tinggi, gitu. Karena apa? Allah janji ada di dalam Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11. Teh biasanya kalau aku gantian baca sih kalau ada, ayat Quran gini, mau dicoba kayak gitu Teh bilang. Boleh Teh. Heeh, siapa yang mau baca? Tapi lengkap ya, kalau ini kan potongannya nih, bagian tengah ke bawah, ada boleh yang mau baca, Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Itu surat ke sebentar, siapa dulu? Sambil dicari ada yang bawa oh iya aku juga lupa bilang, nanti kalau misalnya kita kelas, siap-siap bawa itu ya, mushaf atau HP, Quran yang ada di HP. Kalau misalnya lagi haid, boleh kok misalnya baca artinya aja kalau emang kebetulan semuanya lagi haid gitu, jangan sampai kita nggak baca. Aku Teh. Boleh, A'udzubillahi spotlight. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi, nggak cuman difokusin kepada, pokoknya aku mau kaji ilmu, gitu ya, biar Allah angkat derajatnya. Tapi Allah nyuruh kita apa? Berbagi tempat di dalam majelis. Gitu ya. Jadi, berbagi tempat di dalam majelis ini ada yang mendefinisikan itu secara zahir, ada juga ini sebuah kiasan bahwa kita kalau misalnya tahu jalan, ke tempat pengajian atau ada kajian bagus, jangan dimakan sendiri, diajak ke temennya gitu. Aku ngaji nih di sini, kamu mau ikut nggak? Baru mulai kok, gitu misalnya. Aku minggu depan mau ikut kajian yang di sana, mau bareng nggak? Itu, berlapang-lapang di masjid itu, bisa dikategorikan dengan kita juga nggak mau sholeh sendirian. Ya secara zahir juga kalau misalnya pas lagi offline, tempatnya kebetulan kalau Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Felix Yao itu kan Masya Allah ya, Ustadz Salim, kayaknya tuh baru perasaan datang udah dari pagi, dapetnya nggak di dalam masjidnya gitu, masih di pelataran. Ya udah gitu, yang tadinya kita rempong segala semua-muanya tuh ada kita bawa, kita berpas-pasan aja biar semua kalau bisa merapat gitu. Itu secara zahir dan itu juga yang dilakukan kepada para sahabat ketika, mereka masih dakwah secara diam-diam di Makkah, mencari sebuah tempat yang kira-kira aman dari orang-orang yang belum bisa menerima Islam. Makanya di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, yang nggak tahu nama
yang nggak tahu gimana ceritanya, padahal itu dari Bani yang berseberangan, tapi anaknya malah jadi base camp rumahnya gitu ya, malah jadi base camp dan ternyata rumahnya tuh bukan rumah yang gede gitu, maksudnya bukan rumah yang rumah dia paling paling bagus nih, paling luas nih gitu, ternyata juga enggak, tapi semua mau berhimpit-himpit, bersusah payah gitu ya, yang penting bisa, halaqah gitu, bisa liqa bersama Rasulullah. Nah, itu dengan harapan kita ternyata ketika diberi ilmu otomatis, kita akan menjadi seseorang yang, paham gitu ya, yang paham, dan Allah akan mengangkat derajat kita. Secara logika kita bisa analogikan gimana enggak gitu ya, ketika kita udah paham tentang muamalah aja, kita akan nggak dengan mudah bermudah-mudah, buat mengambil sesuatu, hal yang ternyata itu ada, mobil terbaru, udah punya aja tahu-tahu gitu, ternyata cicil gitu, cicilnya ribawi, nauzubillah, gitu ya. Nah, tapi teman-teman yang udah paham ilmunya bersabar, aku mah entar aja kayaknya nabung 2 3 bulan udah bisa beli cash." Ya alhamdulillah, itu lebih baik bersabar cuman 2 3 bulan gitu ya misalnya. Itu Masya Allah gitu kan ya, karena apa, derajat yang di mata Allah tinggi itu belum tentu sama value-nya apa yang dilihat manusia. Kadang manusia itu karena sekarang lingkupnya udah kapitalis banget, teman-teman sadar nggak sih? Kita, materialistis banget gitu ya cara pandangnya, dia sekolah di mana, kayaknya kalau bukan sekolah yang mainstream orang-orang pasti nganggep itu keren, seolah jadi nggak keren. Padahal misalnya dia penghafal Quran loh gitu, tapi misalnya bukan di sekolah yang bonafit yang biasanya orang-orang bilang itu sekolah bagus, atau yang lainnya misalnya, oh dia kerja, gajinya berapa? Orang tuh pasti kepo deh kalau misalnya, anaknya udah kerja di mana? Kok di perusahaan itu sih, itu bukan perusahaan kecil ya?" Gitu ya misalnya. Apa namanya, karena udah materialistis jadi cara pandang atau derajatnya menurut manusia itu kadang membuat kita bias. Beda sama derajat yang nanti dinilai Allah kepada kita ketika kita memahami sebuah ilmu. Nah, kemudian ketika karena kita udah tahu arahnya, hidup kita mau kemana, kita udah paham syariatnya Islam itu apa aja, kita udah paham hukum-hukumnya, Allah itu apa aja nanti yang akan menghukumi amal perbuatan kita, terus Allah janjiin, derajat yang tinggi di sisi Allah, maka ini udah menjadi satu paket di next selanjutnya, Kak Dila, bahwa kita itu insya Allah bisa jadi seseorang yang sukses dunia akhirat. Kayak waktu kekhalifahan Abbasiyah, di mana itu banyak banget para ilmuwan Islam. Ternyata aku baru baca tuh ya Golden Ages, itu ilmuwan-ilmuwan Islam itu, Maryam Asrolabi, dia itu yang bikin, ibaratnya kayak semacam cara baca rasi bintang gitu ya, karena astronomi, dia tuh astronomi, tapi ternyata dia juga penghafal Quran. Terus, Al-Khawarizmi, bapak matematika, tapi ternyata dia juga ulama gitu. Artinya ketika kita paham agama dan, kita baca Quran, ternyata di dalam Quran tuh banyak banyak sesuatu hal yang berbau sains yang keren banget, sehingga menstimulasi orang-orang, yang keimanannya Masya Allah ini, yang kecerdasannya juga Masya Allah, itu bahkan bisa berkreasi, menciptakan sesuatu, yang akan berguna untuk kehidupan kita di dunia. Kayak Al-Jazari, bapak kinetik pertama di dunia. Bahwa itu orang Islam loh yang nemuin bagaimana gerak piston sampai dia bikin kayak semacam, eee, alat untuk mengetahui waktu sholat. Karena pada saat itu kan waktu sholat pakainya, jam matahari kan.
pakai bayangan gitu. Tapi Al-Jazari ini berhasil ketika udah di jam sekian dengan bayangan sekian derajat, ini tuh bunyi gitu. Ada burungnya di atas itu tuh bunyi. Jadi kayak menandakan waktu sholat dan itu dipakai sampai kita sekarang. Itu kan Masya Allah ya, dan nggak pernah ada satu penemuan pun yang dipatenkan sama orang Islam. Semua boleh diwakafkan untuk kemaslahatan umat. Selama itu untuk umat, selama ini bisa mempermudah hidup umat, silahkan dipakai. Nggak ada tuh istilah paten-paten. Nemu ini dipatenin, nemu itu dipatenin. Tapi apa namanya? Cuman sebentar ya masa masa itu gemilangnya gitu, karena pada akhirnya karena dibakar habis gitu, di bumi hanguskan perpustakaan terbaiknya umat muslim pada saat itu, akhirnya banyak ilmu-ilmu yang dicuri dan akhirnya diakui gitu ya sama orang lain dan dipatenkan gitu. Beda makanya sama sama itu kan. Dah. Nah, kemudian makanya ketika kita mengejar ilmu agama, kita tahu ilmu ini nanti dipakai buat apa, rewardnya apa, kalau kita wakafkan, kalau kita persembahkan apa yang kita punya ini buat peradaban Islam gitu ya, dan bisa bermanfaat buat umat banyak, maka akhirat tuh pasti apa namanya, di depan mata dan dunia pasti ngikutin. Karena biasanya orang yang udah levelnya kayak gini, dunia itu udah nggak di hatinya lagi, dunia itu ya di tangan, yang penting, nggak kelaparan gitu, maksudnya nggak, tapi juga nggak ngarep kekenyangan gitu, yang penting nggak lapar gitu ya, yang penting masih kuat ibadah gitu ya biasanya. Nah makanya di sini, Imam Syafi'i juga termasyhur ya kalau udah soal belajar, beliau mengingatkan kita kepada, tentang bagaimana seseorang yang menghendaki kehidupan dunia, maka pakai ilmu. Juga kalau misalnya menghendaki kehidupan akhirat, maka pakai ilmu. Dan kalau yang mau menghendaki keduanya, apalagi? Gimana caranya supaya kita yang kita tuju itu satu, maka kita dapat dua-duanya. Makanya ada di Quran Surat Muhammad kalau nggak salah ya, nanti kalau aku salah dikoreksi ya teman-teman. Jika kita menolong agama Allah, maka Allah akan meneguhkan kedudukan kita gitu ya. Jadi artinya kalau kita mikirin agamanya Allah, gimana caranya Islam ini bisa dipahami, bisa diamalkan gitu ya sama semuanya, dan kita sibuknya di situ seolah-olah kita kayak nggak punya waktu buat ngurusin dunia, tenang aja, nanti dunianya Allah yang ngurus, gitu. Jadi istilahnya, Allah yang atur deh pokoknya kehidupan dunia kita, selama kita mewakafkan waktu kita untuk Allah, insya Allah seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir, otomatis kalau udah suksesnya nggak cuma di dunia tapi di akhirat, insya Allah ini sebuah keniscayaan sih, dimudahkan jalan ke surga. Makanya kalau ilmu itu dihisapnya eh, apa namanya, nggak cuman bagaimana kita mencarinya juga kayak harta ya. Jadi waktu kita dihabiskan buat apa sih? Buat cari ilmu. Terus kalau udah dapat ilmu, ilmunya diapain? Mau diamalkan nggak? Disampaikan lagi nggak? Gitu ya. Makanya Allah menjanjikan kita juga bahwa siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Nah, jadi poinnya apa untuk hari ini? Poinnya adalah menuntut ilmu itu yang berhubungan dengan sakofah Islam itu lebih utama. Yang berhubungan dengan bagaimana tadi ya, agama ataupun ideologi. Ideologi itu ada yang tahu nggak sih teman-teman? Di dunia ini ada berapa? Ada yang tahu nggak? Ada berapa ideologi ya di dunia ini? Belum ada yang tahu? Nanti kita belajar ya. Bismillah. Pelan-pelan. Nah, nanti kalau teman-teman masih masih asing tadi bahasanya ideologi atau agama tertentu, kita sederhanakan bahwa menuntut ilmu yang sehubungan dengan sakofah Islam. Sakofah itu apa sih? Wawasan gitu ya, informasi. Nah, ya benar. Quran Surat Muhammad ayat 7. Makasih Kak Dil.
Nah, itu ternyata lebih utama karena tadi hukumnya apa? Fardu ain. Oh, fardu ain. Dan merupakan bagian dari ibadah di mana setiap muslim diperintahkan untuk mempelajarinya. Supaya apa tadi? Supaya kita nggak tersesat gitu ya, supaya amal perbuatan kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, nggak sesuai dengan apa yang kita pikir-pikir sendiri gitu ya. Nah, yang kedua, setelah kita dapat ilmu, maka wajib diamalkan. Nah, dan disampaikan juga ke orang lain. Jangan sampai cuman kepuasan individu kita aja. Nah, terus, ilmu itu, next ya boleh Teh Dil. Ilmu itu bukan hanya di sekolah. Jadi nanti teman-teman kalau mencari ilmu agama, ya nggak lah mesti kayak harus di seminar tertentu, atau training tertentu, atau kelas yang khusus gitu ya. Di mana aja, ada halaqah, di mana di rumah siapa, ada yang mau sharing ilmu, boleh gitu. Ilmu nanti mah dari siapa aja disampaikannya bukan hanya di sekolah dan juga bukan untuk membuat pintar dan cuman untuk dipelajari, "Oh, habis ini aku teliti ah," gitu kan ya. Banyak kan ya, non-muslim yang mempelajari Quran, tapi ternyata bukan untuk dipakai, cuma buat dipelajarin aja. Oh, Quran tuh isinya begini gitu ya, cuma sampai situ. Nah, kita nggak boleh kayak gitu, karena ilmu itu ternyata harus juga diterapkan dalam kehidupan kita sehingga membentuk pemahaman yang tadi ya, dari informasi jadi sebuah pemikiran, menjadi sebuah pemahaman, terus nanti akhirnya menjadi sebuah perilaku, perilaku yang terus-terusan kita lakukan menjadi sebuah kebiasaan, kebiasaan yang terus-menerus nanti akan menjadi sebuah kepribadian. Nah, kita bisa dinilai dari kepribadian kita yang seperti itu. Nah, dan yang terakhir Rasulullah SAW bersabda, "Berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, beraktivitas." Ini dalam rangka apa? Agar apa yang kita sampaikan bukan sesuatu hal yang tanpa dasar gitu ya. Minimal kalaupun kita nggak bisa berkreasi sendiri, ATP aja. ATP aja apa yang disampaikan sama guru kita sampein lagi secara ATP, amati, tiru, plek. Boleh gitu. Kalau kita ternyata nggak bisa memodifikasi, belum sanggup gitu ya, daripada nanti kita salah karena nggak paham ilmunya, ya udah apa yang disampaikan sama guru kita dengan cara yang kayak gitu, anggaplah kalimatnya begitu, contohnya yang itu, ya udah dicontohin lagi aja, dipraktekin lagi aja. Itu semoga menjadi sebuah amal kita dan aktivitasnya kita dalam rangka apa? Dalam rangka menyebarkan ilmu Islam. Itu aja Teh Dila, yang bisa aku sharing malam hari ini. Mudah-mudahan, teman-teman, berkenan kalau misalnya ada yang mau ditanya boleh. Tapi udah jam 9 lewat ya? Nggak apa-apa ya? Tadi kan juga masuknya agak-agak jam 8. Iya, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair untuk Teh Ani yang sudah memaparkan materi pada malam hari ini. Ya teman-teman, sebenarnya ini kita juga nge-recall materi ya dari pribadi kita masing-masing yang mungkin sudah berkelana dari siapa? Dari Sabang sampai Merauke mungkin, dari Pastinya, gurunya pasti hebat-hebat semua kan? gitu. Jadi kita nge-refresh lagi ya materi dasar dari kenapa sih kita berislam gitu ya teman-teman. Di sini ada memang highlight banget ya di hadis perkataannya Ibnu Taimiyah tadi di materi tersebut bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber pada wahyu dan puncak tertinggi sebagai manusia itu ya untuk beribadah ya kan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu teman-teman jadi materi untuk malam hari ini masih terima untuk pertanyaan dan question and answer Teh. Ya, diskusi sama sharing aja kali ya. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing terkait kemarin ada pengalaman apa pas lagi belajar, kayak gimana gitu. Kalau tadi kan Najwa kan ngasih insight bagus tuh, misalnya kita punya pandangan yang berbeda nih, misalnya sama guru, terus ternyata harus gimana gitu. Kali teman-teman ada yang seru juga gitu pengalaman waktu belajar gimana, atau ada yang mau dikonfirmasi dari apa yang aku sampein, nanti kalau aku bisa jawab, aku jawab, kalau misalnya enggak, aku tanyakan ke guru dulu gitu kan, nanti baru aku sampaikan ke teman-teman, mungkin bisa melalui WhatsApp grup ya, biar semua juga bisa nyimak.
Iya, silakan Mm-mm. teman-teman karena di sini juga FYI teh banyak juga teman-teman yang sudah mengikuti nge-slow dan itu ya suatu poin plus juga ya. Udah Mm-mm. Karena teman. penyampaiannya seru ya kalau nggak slow tuh. Betul. Mm-mm, Masya Allah. Gimana teman-teman? Mungkin dari Oh. Kak Meta, Mbak Etu, mana? Ya. Alhamdulillah kalau emang ternyata semuanya udah jelas juga Teh Dila. Mudah-mudahan setiap materi yang kita sharing gitu ya setiap pekannya ada manfaat yang bisa teman-teman ambil, nambah-nambahin apa ya insight gitu. Kalau kemarin dapat insightnya seperti apa, mudah-mudahan ada sedikit satu dua kalimat lah yang bisa nambahin insightnya teman-teman juga gitu. Baik, teman-teman semua. Mm-mm. Eh, Berarti kita cukupkan Tutup. Mm-mm. untuk kelas malam ini. Insya Allah pekan depan akan diinformasikan untuk link serta materi selanjutnya di grup YSL. Ya Allah, Oke. ya, teman-teman. Untuk waktunya gimana Teh Dila? Ini mau kita lanjutkan setiap Kamis aja atau Jumat? Dari nanti di polling lagi aja ya. Kalau memang ternyata banyak yang lebih lowong di Jumat, mangga di Jumat aja Teh nggak apa-apa. Baik, akan dilakukan voting lagi ya, guys. Mm-mm. Insya Allah nanti sampai di titik waktu tertentu ketika teman-teman sudah mendapatkan kabar dari ini, nanti dikabarin lagi di grup. Baik, baik. Barakallahu fikum, Teh Ani, teman-teman semua yang sudah mengikuti kelas pada malam hari ini, barakallah ya, semoga kita bisa terus menerus istiqomah dan menambah lagi thaqafah Islam lebih banyak lagi karena kita hidup di dunia ini cuma sekedar hidup aja tanpa tahu tujuannya itu kayak ya sayang banget gitu ya. Baik teman-teman, aku akhiri untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Mari kita membaca istighfar 3 kali serta doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran teman-teman.